Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan saya teman-teman Asmi Channel. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang soal-soal SKD ya. Untuk kajian kali ini saya akan mencoba membahas tentang soal TKP. Apa itu TKP? Yaitu tes karakteristik pribadi. Oke, sebelumnya pada atau kemarin ya, ada teman bertanya bagaimana sih trik atau cara mengerjakan soal TKP itu, karena kebanyakan teman-teman di TKP itu banyak yang gagal gitu, tidak mencapai passing grade. Terus bagaimana upaya atau trik kita supaya kita lulus di TKP atau kita passing grade di soal TKP? Oke, coba kita lihat berikut tips dan triknya. Yang pertama, waktu ujian diberikan 90 menit. Upayakan yang pertama kali dikerjakan adalah TKP dengan lompat ke soal nomor 66. Ini saya merangkum dari beberapa pengalaman ya teman-teman ya. Setiap orang berbeda tips dan triknya. Setiap orang berbeda strateginya. Jadi kita ukur diri kita sejauh mana kemampuan kita dalam mengerjakan soal TKP. Nah, di sini tips dan triknya salah satunya ialah waktu ujian diberikan 90 menit, upayakan yang pertama kali dikerjakan adalah TKP dengan lompat ke soal nomor 66. Ada yang seperti ini. Ada juga TKP itu dikerjakan di pertengahan jam, seperti itu. Ada juga TKP dikerjakan di awal jam, awal menit, seperti itu ya. Jadi setiap orang tidak sama, tapi kali ini saya mencoba untuk memberikan yang kebanyakan orang pakai, seperti itu. Yang kedua, fokus pada inti soal, karena soal panjang-panjang dan banyak menggunakan kalimat tidak efektif, dan upayakan jangan sampai membaca soal lebih dari satu kali. Di dalam soal TKP itu soalnya sangat panjang-panjang ya teman-teman ya. Terkadang kita tidak bisa sekali baca gitu. Maka dari itu ketika kita memulai mengerjakan soal TKP, kita harus fokus pada inti soal. Ya, benar-benar fokus. Karena apa? Karena itu tadi, yang pertama soalnya panjang, yang kedua membutuhkan pemahaman, seperti itu. Lanjutnya, pilihlah jawaban dengan kemungkinan terbaik walaupun itu tidak mencirikan karakter Anda. Ini salah satu yang sering sekali banyak teman-teman terjerumus di sini. Mengerjakan soal TKP tapi dikerjakan sesuai karakter dia. Padahal di soal TKP ini kita dihadapkan pada situasi di mana ketika kita menjadi seorang ASN, seperti itu. Jadi kebanyakan teman-teman mengerjakan soal TKP itu berdasarkan ciri karakter mereka masing-masing, seperti itu. Ini perlu diperhatikan teman-teman. Diingat ya, karena kita mengerjakan soal TKP ini kita dihadapkan pada diri kita ketika kita menjadi seorang ASN, seperti itu ya. Selanjutnya, jangan sampai ada jawaban yang kosong, karena setiap jawaban memiliki nilai dengan rentang 1-5 poin. Nah, ini teman-teman diusahakan ketika mengerjakan soal TKP jangan ada sampai yang terlewatkan, karena disayangkan jika terlewatkan. Karena apa? Karena di setiap poinnya atau di setiap optionnya itu memiliki nilai 1-5, seperti itu. Jadi rugi sekali kalau kita sampai kosong ya. Sangat disayangkan.
Selanjutnya, perbanyak mengerjakan soal-soal di buku. Belilah satu buku tes CPNS dan cari soal-soal melalui media online, Play Store, dan grup-grup sosmed lainnya. Nah, ini teman-teman juga harus memperbanyak materi ya, memperbanyak soal. Karena apa? Karena kita bisa, karena terbiasa seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa mengerjakan soal, otomatis tidak akan asing lagi ketika kita mengerjakan soal pada waktu di lapangan seperti itu. Banyak sekali soal yang bisa kita dapat ya melalui media sosial atau media online kayak grup-grup itu, WhatsApp, Telegram seperti itu, atau melalui aplikasi di Play Store itu juga banyak. Teman-teman bisa ambil salah satu yang memang dirasa sangat mumpuni ya, sangat bagus ya, seperti itu. Yang terakhir, TKP ini sifatnya paham konsep bukan hafalan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi jenis soal TKP ini merupakan sifatnya pemahaman konsep bukan hafalan. Jadi TKP ini tidak untuk dihafalnya, tapi lebih ke pemahaman. Bagaimana kita memahami kemauan dari soal itu tadi. Nah, itu tadi tips dan trik ya, cara mengerjakan soal TKP. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Ya. Yang pertama, Anda baru saja membeli rumah dan menetap di suatu daerah yang baru. Untuk mengenal tetangga dan masyarakat sekitar, Anda ingin mengadakan pentas musik sebagai sarana silaturahmi. Namun, seorang tetangga mengingatkan Anda bahwa budaya di daerah tersebut menganggap pentas musik merupakan sesuatu yang kurang baik. Apa yang Anda lakukan? Ini pertanyaannya. Yang pertama, membatalkan rencana pentas musik tersebut. Ya. A. Membatalkan rencana pentas seni tersebut. B. Tetap mengadakan pentas seni musik tersebut. C. Tetap mengadakan pentas musik tersebut dengan menyisipkan acara disesuaikan selera tetangga dan masyarakat daerah tersebut. D. Mengganti acara pentas musik dengan cara lain yang lebih cocok untuk daerah tersebut. Yang E. Menjelaskan kepada tetangga yang memberitahu Anda bahwa pentas musik adalah acara yang menyenangkan. Coba kira-kira jawaban yang tepat adalah D. Ya. Alasannya apa? Karena tindakan tersebut menunjukkan bahwa Anda menghormati budaya yang ada di daerah tersebut dengan mengganti acara yang lebih cocok dalam rangka silaturahmi kepada tetangga dan masyarakat sekitar ya. Nah, ini poin yang paling tepat adalah yang poin D. Mengganti acara pentas musik dengan acara lain yang lebih cocok untuk daerah tersebut. Lagi-lagi kita sebagai ASN harus bisa hidup dalam keberagaman ya teman-teman ya, menghormati budaya di tempat kita tinggal seperti itu. Jangan kita sebagai ASN kita seenaknya sendiri, jangan seperti itu, karena itu bukan sifat dari ASN. Lanjut. Suasana di daerah tempat Anda tinggal memanas karena sebentar lagi ada pemilihan kepala desa. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antara warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? Coba. Opsi yang pertama, berusaha mengubah dukungan serta pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda. Yang B, mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Yang C, tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan pribadi Anda.
Yang D, menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi. Yang E, melaporkan kejadian di daerah tersebut kepada pihak kepolisian. Kira-kira jawaban yang tepat apa, teman-teman? Bisa A, bisa B, bisa D. Ayo, coba teman-teman pilih yang mana. Kalau C sama I tidak mungkin ya, karena itu bukan sifat dari ASN seperti itu. Langsung saja, jawaban yang paling tepat adalah B. Alasannya apa? Karena tindakan tersebut sesuai dengan konteks permasalahan yang tercantum dalam soal. Apabila permasalahan yang terjadi adalah suasana bertetangga memanas dan tidak nyaman, maka solusi yang tepat adalah mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Misalnya dengan cara mengusulkan kepada pemerintah setempat untuk melaksanakan deklarasi damai, memasang spanduk yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa yang tertib dan lain sebagainya. Seperti itu. Lanjut. Anda adalah seorang pegawai bagian farmasi di sebuah rumah sakit. Seorang pasien ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia kehilangan resep itu. Namun pembeli tersebut memaksa ingin membeli dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Yang Anda lakukan adalah A. Saya ragu-ragu keputusan seperti apa yang akan saya ambil. B. Saya memberikan obat tersebut kepadanya toh tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. C. Saya berkonsultasi dengan rekan sejawat. D. Saya menolaknya dengan tegas. E. Saya menerima uang tersebut dan memberikannya obat. Jelas ya teman-teman, poin A, B, E itu bukan sifat dari ASN. Yang pertama, saya ragu keputusan seperti apa yang akan saya ambil. Di sini seorang ASN itu harus tegas ya. Seperti itu. Harus pandai mengambil keputusan. Yang B memberikan obat tersebut kepadanya atau tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. Ini juga bukan sifat dari ASN. Kalau tidak C atau D. Yang E, saya menerima uang tersebut dan memberikannya obat. Nah, ini sangat-sangat ya jauh dari sifat seorang ASN ya. Suap ini suap ibaratnya, saya menerima uang tersebut dan memberikannya obat, seperti itu. Coba kita lihat jawaban yang paling tepat adalah D. Anda harus dapat menolaknya dengan tegas karena jika ada salah memberikan obat akan berakibat fatal. Karena ini berkenaan dengan obat ya teman-teman ya, nyawa seseorang. Jadi tidak boleh seenaknya ya, semau kita seperti itu. Jadi kalau memang beliaunya kehilangan resep ya, sebagai ASN yang baik kita sarankan agar pasien tersebut meminta resep kembali ya. Jangan terus memberikan obat secara cuma-cuma, jangan seperti itu. Karena apa? Karena sangat berakibat fatal. Ini berkaitan dengan nyawa seseorang, seperti itu. Selanjutnya, saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi penanggung jawab serta kurir dari berkas-berkas administrasi sertifikasi profesi para pegawai yang lolos verifikasi. Sikap saya adalah A. Tidak akan membocorkan hasil verifikasi karena bukan wewenang saya. B. Memberitahu sahabat di kantor tentang hasil verifikasi. C. Memberitahu kepada keluarga tentang hasil verifikasi. D. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya tentang hasil verifikasi. E. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil verifikasi.
Dari beberapa poin di sini sangat jelas ya teman-teman. BC, D jauh dari sifat ASN. E, kalau E berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil verifikasi. Ini boleh juga, tapi jawaban yang paling tepat yaitu adalah A, ya. Alasannya apa? Anda telah dipercaya oleh pimpinan sehingga Anda harus menjaga amanah tersebut dengan tidak membocorkan hasil verifikasi karena memang itu bukan wewenang Anda, seperti itu. Ya, ini salah satu yang menjadi tugas kita sebagai ASN, ya, yaitu pelayan publik ya teman-teman ya. Jadi sini kita itu dituntut untuk menjadi abdi negara yang memang amanah, seperti itu. Lanjutnya, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin pesat. Salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi yang memudahkan kita untuk membaca berita dan mengetahui berbagai informasi yang beredar di dunia maya. Sikap saya mengenai perkembangan teknologi informasi tersebut adalah A. Mendukungnya karena dapat digunakan untuk mencari informasi untuk urusan pribadi seperti mencari informasi mengenai teman lama saya yang sudah lama tidak saya temui. B. Mendukung dan menggunakannya sebagai sumber belajar untuk meningkatkan kualitas diri demi membanggakan kedua orang tua. C. Mendukung dan menggunakannya untuk mencari berita mengenai selebriti atau penyanyi kesukaan saya. Yang D. Mendukungnya dan menggunakannya sebagai sumber untuk mencari informasi yang relevan dengan pekerjaan saya agar dapat meningkatkan kualitas diri demi kepentingan perusahaan. Yang E. Mendukungnya dan menggunakannya hanya untuk baca berita di pagi hari sebagai kegiatan rutin. Nah, coba jawaban yang paling tepat kira-kira yang mana? Ada beberapa jawaban yang memang dirasa mendekati ya. Tapi di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Alasannya apa? Karena alasannya mendukungnya dan menggunakan sebagai sumber untuk mencari informasi yang relevan dengan pekerjaan saya agar dapat meningkatkan kualitas diri demi kepentingan perusahaan. Ini karena sifatnya secara umum ya teman-teman ya. Berbeda dengan yang B itu tadi, mendukung dan menggunakannya sebagai sumber belajar untuk meningkatkan kualitas diri demi membanggakan kedua orang tua. Ini sifat membanggakan ini jauh dari seorang ASN ya. Lanjutnya, sudah habis. Terima kasih teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang lagi. Oke, semoga tips dan triks yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan bisa dicoba ketika kita ujian di CPNS 2021. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.